Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mbak Tabi di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini aku mau nge-share kegiatan aku tepatnya di hari Sabtu pagi hingga siang. Pertama, biasanya kalau aku bangun tidur itu, aku bawa cucian ke lantai atas. Ini sih tepatnya di lantai 3 rumah aku. Nah, ini tuh tempat cucian sekaligus gudang. Aku taruh barang-barang yang jarang dipakai tuh di sini. Tuh, kelihatan berantakan banget karena ini eh aku taruh loyang-loyang perlengkapan kue aku tuh di sini. Jadi kadang kalau aku ambil itu langsung main ambil aja gitu, nggak langsung aku beresin karena kalau aku beresin gitu bentar lagi juga bakalan berantakan lagi. Jadi kalau aku lagi rajin kalau lagi rajin aja nih ya, kalau lagi rajin ya aku beresin gitu, sekalian semua aku beresin. Tapi kalau enggak ya udahlah, udah aku ambil ya udah aku tinggalin gitu. Nah, di sini aku pagi ini aku jemur baju dulu. Terus setelah aku jemur baju, karena ini kayaknya sih mesin cuci aku tuh selang pembuangan airnya tuh bocor lagi, digigit tikus. Kayak waktu itu pernah setiap kali aku nyuci tuh lantainya tuh langsung basah semua, airnya mengalir gitu. Nah, kayaknya ini kayak gitu lagi. Dan aku juga belum sempet kasih tahu Pak suami minta dibenerin. Nah, ya sudahlah, akhirnya setiap kali aku habis nyuci gitu aku pel-pel gitu. Nah, sekalian aku ini beresin depannya gitu, kayak di bagian atas tuh apa ya, ada bagian yang kosong gitu. Di situ biasanya aku taruh tetmon, atau kadang kalau misalnya kita jemur baju di dalam itu nggak muat, nah jemurnya tuh di sini. Nah, di sini tuh karena ruangannya terbuka gitu ya, mudah banget berdebu gitu. Tapi aku nggak setiap hari aku bersihin gitu, kadang kala aja kalau misalnya rasanya sudah nggak enak banget gitu nelapak kaki di situ, baru aku bersihin, aku siram-siram sama aku sikat gitulah. Setelah dari atas aku turun ke lantai 2, ini aku sapu balkon depan kamar aku. Tiap hari ini mesti disapu karena ini ruangannya tuh terbuka, terus yang paling depan gitu, jadi berdebu banget gitu kalau nggak kita sapu. Nah, tempat ini juga tuh paling sering banget untuk main gitu ya, karena pas di depan kamar, jadi kalau anak-anak bangun tidur gitu kan langsung ke depan gitu. Nah, ini setelah aku sapu, aku sama Pak suami ini aku lagi mau cukur rambut bocil, karena memang udah kebiasaan dari dia bayi gitu, setiap bulan cukur rambutnya gitu. Nah, menurut aku kalau misalnya sering dicukur gitu, rambutnya itu tumbuhnya tuh makin subur gitu. Jadi ya udahlah, setiap bulan akhirnya asal sudah mulai panjang sedikit udah kelihatan ada rambutnya gitu, ya udah kita cukur lagi gitu. Nah, ini sekalian nyobain cukuran baru guys. Cukuran baru guys, baru beli dari Shopee Pipi nih. Nah, alhamdulillah ini tuh cukurannya juga mantep banget ya, tajam gitu. Kalau misalnya kurang tajam itu tahu sendiri lah ya, kalau kita lagi berurusan dengan bocil ini agak sedikit riwah gitu. Kalau misalnya kita nggak cepet-cepet nyukurnya nih, nggak cepet-cepet, nggak buru-buru gitu, dia bakalan udah resek gitu, udah nggak mau gitu. Ini pun kita harus berdua kita kasih handphone dulu supaya dia tenang gitu guys. Jadi nyukurnya tuh nggak buru-buru gitu ya, bisa rapi gitu. Kalau enggak gitu dia bakalan lari sana lari sini gitu, kita yang ngejar-ngejar, ya harus sabar lah intinya gitu ya. Nah, akhirnya selesai juga kita cukur rambut si Boci. Langsung aja deh kalau udah selesai aku bopong ke kamar mandi biar nggak keburu lari sana lari sini, terus rambutnya tuh berceceran kemana-mana gitu. Nah, sambil namanya juga emak-emak ya,
harus bisa mencari waktu ini, karena dia kalau mandi itu senengnya sambil berendeman gitu di kamar mandi berlama-lamaan gitulah. Jadi aku gunakan waktu aku nunggu dia itu, karena kan mandinya lama dia gitu, berendam dulu gitu. Jadi ya sudahlah, aku sekalian cuci kamar mandinya gitu, udah itu sekalian aku mandi juga, jadi kan beres sekalian gitu ya teman-teman. Nah setelah mandiin si bocil ini kan aku beresin kamar, karena nih bocil aku tuh dibawa keponakan ke rumahnya gitu. Nah tadi tuh aku belum sempat beresin kamar, karena biasanya kalau aku bangun tidur gitu bocil aku kan masih tidur gitu ya, jadi aku ya beresin yang lain dulu gitu. Jadi beresin kamarnya tuh belakangan, setelah dia bangun, dia sudah mandi, sudah enak lah, dia udah beresan gitu, baru aku lanjutin pekerjaan aku. Nah kesempatan banget nih buat aku, mumpung si bocil itu belum pulang, jadi aku lanjutin beberesnya. Karena kalau sudah ada bocil di rumah itu aktivitas aku tuh bakalan tertunda gitu sampai waktu yang tidak ditentukan gitu teman-teman. Nah ini masih di lantai 2, aku sapu-sapu aja sambil beresin mainan bocil yang menyebar di seluruh penjuru ruangan ini, karena kadang mandi aja itu mainan mesti ikut dibawa gitu ya. Begitulah kira-kira ya teman-teman, pasti emak-emak kalau yang punya anak kecil bakalan tahu lah kayak mana bentuk rumahnya itu. Lanjut nih ya, ya dong. Nah ini setelah ruangan beres, aku lanjutin mau beresin pakaian yang belum dilipetin. Ngelipetin baju ini sebenarnya tugas anak aku yang nomor 2, tapi kadang aku tuh sering gak sabaran gitu buat nunggu dia itu kerjain gitu, karena mesti diingetin berulang-ulang baru akan dikerjakan. Jadi kalau aku ada waktu terus ada kesempatan, karena bocil aku tuh ada yang ngajak main gitu, ya udah aku yang kerjain sendiri gitu. Kalau enggak biasanya aku bantuin dia gitu buat ngelipetin sama-sama gitu. Nah memang ngajarin anak tuh nggak mudah ya teman-teman, perlu waktu dan kita juga tuh harus sabar gitu. Dan lanjut deh, setelah pemberesan di lantai 2 aku turun ke bawah. Ini aku mau ngerendam kacang kedelai teman-teman, ini mau bikin makanan untuk burung, dan aku juga mau bikin minuman chia seed untuk aku gitu. Nah karena udah beberapa hari ini gusi aku tuh sakit-sakit, yang kemarin kayak aku juga bikin wedang jahe itu karena badannya nggak enak gitu. Nah ternyata gusi aku juga tuh sakit, bukan gigi aku yang sakit ternyata gusinya gitu teman-teman. Aku coba minum chia seed dulu, siapa tahu itu karena panas dalam. Emak-emak tuh paling takut banget ya teman-teman kalau misalnya sakit gitu, karena kalau kita yang sakit itu bakalan seisi rumah ini nggak karuan gitu. Tapi ya nggak seneng juga kalau di antara keluarga kita ada yang sakit gitu, kalau bisa kan kita sehat semua gitu. Oke teman-teman, kira-kira begitulah aktivitas aku hari ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum.